Nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Untuk kita memasuki ke tingkat mengenali, seperti yang saya bahas di spiritual modern awal, kita mulai dengan langgam Singosari. Kenapa saya memakai seperti itu? Nama langgam Singosari, langgam itu adalah gaya. Dan kenapa saya memakai Singosari? Karena Singosari adalah cikal bakal Indonesia yang pertama. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Karena dukungan panjenengan sangat berarti bagi kami. Yuk, kita simak. Langgam Singosari, atau lebih dikenal dengan Singhasari penulisan. Kerajaan ini sebetulnya peletak dasar pertama Indonesia. Kenapa saya bisa sebut seperti itu? Kita coba simak ceritanya, tapi yang jelas tidak mendetail seperti cerita-cerita sejarah. Kerajaan Singosari ini berdiri pada tahun 1222 sampai tahun 1292. Hampir sekitar 70 tahun kerajaan ini berdiri. Dengan kota raja Tumapel. Bahasa yang digunakan adalah Jawa kuno dan Sanskerta. Sedangkan agama yang berkembang pada saat itu, kita tidak bicara agama, tapi kepercayaan yang berkembang pada saat itu adalah Siwa Buddha, Kapitayan, animisme, Tantra Bhairawa. Nah, kemudian deretan raja-raja, ini berdasarkan prasasti Kudadu. Yang pertama, pada tahun 1222 sampai dengan 1227 adalah Ken Arok. Lalu 1227 sampai dengan 1248 adalah Anusapati. Kemudian 1248 sampai dengan 1268 adalah Wisnuwardana. Lalu 1268 sampai 1292 adalah Kertanegara. Nah, wilayah Singasari ini mana saja? Yang perlu diingat, wilayah Singasari ini adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Akan lebih besar dari Indonesia saat ini. Nah, kita mulai cerita. Ada seseorang yang bernama Ken Arok. Ibunya bernama Kendok. Ketika itu beliau mempunyai tunangan, tapi sebelum menikah Kendok hamil. Dan dalam pengakuan itu, hamil itu
karena Bathara Brahma. Lalu setelah lahir putra itu dibuang oleh Gendok di hutan, kemudian dibesarkan oleh warga. Nah, ketika pada saat itu kan Arok itu tumbuh semakin besar dan semakin nakalnya tidak karuan sehingga diusir dari kampung. Nah, ketika diusir dari kampung, Ken Arok berusaha merubah nasib dengan menjadi pegawai atau prajurit kecamatan pada saat itu di kecamatan Tumapel. Dengan Akuwu itu camat, itu bernama Tunggul Ametung. Nah, selang beberapa hari, Ken Arok ini mencintai istri Tunggul Ametung. Karena mencintai istri Tunggul Ametung, bagaimanapun caranya, Ken Arok ini berusaha untuk membunuh Tunggul Ametung. Nah, Ken Dedes juga mencintai Ken Arok. Karena apa? Pada saat mendapatkan Ken Dedes, Tunggul Ametung itu mencuri dari orang tuanya Ken Dedes. Jadi tidak melamar, tapi membawa lari Ken Dedes lalu diberistri. Maka Ken Dedes sebetulnya juga tidak cinta dengan Tunggul Ametung. Maka dari itu ketika Ken Arok menawarkan cinta kepada Ken Dedes, maka Ken Dedes menerima. Lalu Ken Arok memesan kepada Empu Gandring sebuah keris. Nah, pada saat yang dijanjikan, keris itu belum jadi. Maka Ken Arok marah lalu menghujamkan keris itu kepada Empu Gandring. Dan Empu Gandring kemudian bersumpah bahwa keturunan Ken Arok selama 7 turunan akan mati dengan keris Empu Gandring. Percaya atau tidak, itu monggo. Karena keberadaan keris Empu Gandring itu juga sampai sekarang masih misteri. Nah, di sini kemudian dengan keris Empu Gandring ini, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung pada tahun 1221. Lalu Ken Arok menikahi Ken Dedes yang sudah hamil anak dari Tunggul Ametung yang bernama Anusapati nanti ketika lahir. Nah, pada tahun 1222, Ken Arok ingin melepaskan diri dari Kediri karena pada saat itu ada kerajaan yang besar dan Tumapel ini hanya bawahan dari kerajaan Kediri atau Panjalu zaman dulu yang berpusat di Kediri dengan rajanya Kertajaya. Nah, Ken Arok di sini memanfaatkan keadaan. Pada saat itu Kertajaya bermusuhan dengan Brahmana-Brahmana dari Bali, dari Tumapel dan dari sekitar. Itu ada perselisihan, jadi membuat renggang hubungannya, maka Brahmana-Brahmana itu dan sebagian warga membelot ikut Ken Arok. Sehingga terjadilah perang antara Tumapel dengan Kediri di desa Genter. Nah, di sini dimenangkan oleh Ken Arok. Maka dari itu, Ken Arok memindahkan kerajaan dari Kediri ke Tumapel. Nah, maka dari itu Ken Arok menyatakan dirinya sebagai raja dengan gelar Ranggah Rajaja Sang Girinata Putra. Tapi ada perbedaan di serat Pararaton.
cuma gelarnya saja yang berbeda, tidak sama persis dengan gelar yang ada di Prasasti Kudadung. Nah, di sini yang kita ingat bahwa Kertajaya, Kerajaan Kediri ini adalah turunan dari Prabu Jayabaya yang nanti menurunkan Jaya Katwang dari kerajaan Gelang-Gelang yang akan menghancurkan Singasari kembali. Jadi meminta kembali kerajaan nenek leluhurnya. Nah, setelah Ken Arok berdiri dengan kerajaan Tumapel, karena di babat Cina atau tulisan Cina, sastra Cina menyebutnya, sastra Mongol tepatnya, itu pada tidak ada Singasari, tapi adanya Tumapang atau Tumapel dengan ibu kota di Kota Raja. Nah, berselang berdiri, maka Ken Arok semakin membesarkan Singasari. Lalu anak dari Tunggul Ametung tadi yang bernama Anusapati semakin besar, tapi dengan perlakuan Ken Arok yang berbeda dengan anak-anak dari Ken Umang dan Ken Dedes lainnya, maka Anusapati ini dendam dan berusaha mencari tahu, sehingga tahu bahwa dia bukan anak dari Ken Arok, tapi Tunggul Ametung yang dibunuh Ken Arok. Nah, di sini Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi ini lalu dibunuh oleh Anusapati pada tahun 1227. Nah, Sri Rangga Rajasa ini punya istri dua, yaitu Ken Dedes dan Ken Umang. Sedangkan dari Ken Umang itu melahirkan Toh Jaya. Jadi Anusapati ini lumayan untuk sekitar sampai 25 tahunan menjadi raja, tapi tidak ada perkembangan karena Sang Anusapati ini suka atau gemar judi sabung ayam. Nah, ketika judi sabung ayam, maka Toh Jaya ini kembali merebut tahta orang tuanya yang merasa paling berhak. Jadi Toh Jaya ini membunuh Anusapati pada saat sabung ayam. Maka Toh Jaya ini naik tahta tapi hanya sebentar. Kemudian dilanjutkan oleh Wisnuwardana. Tapi sebelum ke Wisnuwardana dilanjutkan oleh Ranggawuni. Jadi setelah Toh Jaya digantikan oleh Ranggawuni. Ranggawuni baru digantikan Wisnuwardana. Nah, Ranggawuni ini adalah penyatuan dari garis Ken Dedes dengan Ken Umang. Jadi mulai Wisnuwardana ini adalah penyatuan keturunan dari Ken Dedes dengan Ken Umang. Sama-sama dari Ken Arok atau Sri Ranggah Rajasa. Nah, kemudian Wisnuwardana membawa kemajuan ke dalam kerajaan Tumapel. Nah, sehingga Tumapel ini kemudian dirubah nama menjadi Singhasari atau Singasari. Atau kalau orang Jawa bilang Singosari, dan memindahkan kota raja ke Singosari yang sekarang di Malang ada desa Singosari. Singosari ini menjadi besar. Kemudian dari Wisnuwardana dilanjutkan oleh putranya yaitu Kertanegara. Nah, di tangan Kertanegara ini adalah tercetusnya penyatuan Nusantara. Sehingga zaman Kertanegara ini banyak mengirimkan ekspedisi seperti ekspedisi Pamalayu, ekspedisi Babali. Nah,
dalam force kekuatan besar-besaran dalam industri armada perkapalan, kelautan, penjelajahan, ekspedisi budaya, maka semua prajurit kebanyakan untuk keluar negeri pada saat itu, keluar kerajaan untuk ekspedisi-ekspedisi tadi. Dan ini sangat terkenal ekspedisi ini, sehingga menyatukan antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Nah, tapi Kertanegara tidak menyadari dengan adanya ekspedisi ini kekuatan kota raja atau Singosari menjadi lemah. Menjadi lemah. Nah, kebetulan di akhir-akhir lemahnya Kertanegara ini kedatangan prajurit dari Mongol. Karena ekspedisi-ekspedisi ini sangat mengganggu Kubilai Khan. Jadi Kubilai Khan mengutus prajurit ke Singosari untuk bertemu Kertanegara dan menyatakan Kertanegara tunduk di bawah kerajaan Mongol. Maka dari itu, dengan serta-merta dan marahnya Kertanegara, lalu prajurit tadi, Mongol tadi, dipotong telinganya dan dibilang maling, suruh kembali ke Mongolia. Nama prajurit tadi adalah Mengci. Nah, dari sinilah kembali ke Mongol, karena dari Indonesia dulu sampai ke Mongol itu butuh 3 tahun berlayar. Dengan melihat cuaca, dan seperti itu mempelajari astronomi cuaca. 3 tahun sampai kembali ke Mongol. Nah, kembali lagi, di saat ekspedisi Pamalayu berjalan, ekspedisi Babali berjalan, maka Jayakatwang yang tadi saya sebutkan keturunan dari Kertajaya, yang keturunan dari Prabu Jayabaya, berencana membelot. Jayakatwang ini adalah Adipati Gelang-Gelang. Gelang-Gelang ini pusatnya kalau sekarang di Madiun dan Ngawi. Sedangkan Singosari ada di Malang. Padahal Jayakatwang ini adalah besan, karena putra dari Jayakatwang, yaitu Dyah Halayuda, itu menikah dengan putri dari Kertanegara. Jadi kalau Dyah Halayuda dengan Dyah Wijaya atau Sanggrama Wijaya, nanti calon pendiri Majapahit, itu sama-sama menantu Kertanegara. Jadi mendapatkan gempuran dari kerajaan Gelang-Gelang, pertama kali dia Halayuda dengan Sanggrama Wijaya itu bertempur menang, tapi lama-lama Halayuda membelot ke ayahnya, sehingga membuat posisi Raden Wijaya yang menjadi senopati perang pada saat itu kewalahan, sehingga pasukannya menyusut, lalu Dyah Wijaya menyelamatkan semua keluarga raja ke Madura, minta pertolongan ke Arya Wiraja Oraja Adipati Sumenep, sehingga keluarga kerajaan dapat diselamatkan. Namun Prabu Kertanegara dibunuh oleh Jayawaton. Disitulah akhir dari cerita Singasari. Jadi apa yang bisa kita ambil dari ini? Yaitu kita sudah mengetahui bahwa
perebutan kekuasaan itu sudah berlaku dan berjalan sejak zaman leluhur kita. Dan selalu ada pertumpahan darah serta pengorbanan. Walaupun itu bentuk monarki, walaupun itu bentuk demokrasi, negara, itu sama saja. Perebutan kekuasaan itu selalu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seorang pemimpin harus punya pola pikir yang luas. Jadi menyatukan wilayah yang luas, bukan hanya memberdayakan alamnya saja untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana cara meluaskan wilayah. Kalau orang terkungkung dengan pengolahan sumber daya terus untuk memenuhi kebutuhan diri, sama saja seperti Raja Anusapati tadi. Gambarannya. Tidak berkembang selama puluhan tahun dan hanya memenuhi kebutuhan sendiri yang suka sabung ayam tadi, akhirnya apa? Terlena, kerajaannya akan hancur. Jadilah seperti Kertanegara yang ingin meluaskan kerajaan atau negara. Tapi jangan lupa ukur kekuatan. Karena kadang keinginan yang berlebih itu tidak bisa mengkoreksi diri, tidak bisa mengontrol diri, adanya keluar semua, ke dalamnya juga harus dipikirkan. Jadi seorang pemimpin itu harus seimbang. Jadi demikian untuk Langgam Singosari kali ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan kalau ada penyebutan yang salah gelar juga saya mohon maaf, karena saya bukan sejarawan, tapi saya hanya menyampaikan intisari dari cerita tadi dan konektivitas dengan spiritual yang sekarang dialami oleh kita dan bangsa kita serta negara kita. Jadi jangan lupa tetap dukung terus channel ini agar bisa berkembang. Kalau ada iklan jangan di skip karena itu untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, saya dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.